Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gina Sahania. Oke, di video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai mengenai salah satu media pembelajaran yang interaktif, di mana media pembelajaran ini merupakan contoh dari media pembelajaran berbasis ICT. Oke, kira-kira apa ya media yang saya gunakan? Nah, media yang saya gunakan ini memanfaatkan dari salah satu website, yaitu Genially, di mana terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan secara gratis untuk membuat sebuah media pembelajaran berbasis ICT yang sangat interaktif. Salah satunya yaitu saya menggunakan media pembelajaran ICT yaitu Ular Tangga. Gimana kelanjutannya? Yuk kita simak video penjelasannya cara penggunaan media berbasis ICT. Oke, baik. Berikut cara penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, di mana media pembelajaran berbasis ICT ini dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, lalu meningkatkan kemampuan literasi siswa, menambah kosakata, lalu memunculkan rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran. Yang pasti, media pembelajaran ini akan lebih membuat siswa lebih interaktif dalam proses pembelajarannya, di mana saya menggunakan media pembelajaran berbasis IT dengan memanfaatkan salah satu website, yaitu Genially. Terdapat beberapa fitur seperti game ular tangga ataupun game lainnya. Namun di sini saya menggunakan game berbasis ICT, yaitu ular tangga. Nah, bagaimana cara penggunaannya atau fitur-fitur yang ditampilkan itu seperti apa? Kita lihat di sini media pembelajaran berbasis ICT. Nah, selain memberikan beberapa fitur yang gratis yang dapat digunakan oleh guru maupun calon guru dalam memberikan pembelajaran yang interaktif kepada siswa, di sini juga diberikan guru ataupun calon guru diberikan kemudahan untuk dapat men-share permainan ini kepada siswa-siswinya, yaitu melalui link dengan mengcopy lalu insert, lalu dapat mengirimkannya juga via email, lalu mengirimkan melalui media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain, lalu melalui Google Classroom dan Microsoft Teams, di mana Google Classroom ini sudah tidak aneh ya digunakan oleh para pendidik untuk dapat meng-share atau memberikan tugas baik itu materi, tugas ataupun pemberitahuan. Nah, lalu kemudian bagaimana sih fitur-fitur yang ada di dalam game tersebut? Lalu bagaimana sih games itu digunakan? Nah, kita akan menyimak atau saya akan menjelaskan lebih lengkap. Nah, tampilannya itu seperti ini. Terdapat fitur-fitur seperti papan judul, lalu adanya dadu, yang nantinya dapat fitur-fitur ini digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu ada pion-pion. Nah, di sini saya menggunakan media berbasis ICT ini untuk pembelajaran secara berkelompok. Tetapi, hal ini juga dapat digunakan untuk pembelajaran yang berbasis non-kelompok, yaitu dengan individu. Namun, mungkin lebih tepatnya dapat digunakan atau lebih efektifnya media pembelajaran berbasis ICT ini digunakan untuk pembelajaran yang secara berkelompok, sehingga terdapat 4 kelompok, seperti pion pertama digunakan untuk kelompok 1, pion kedua digunakan oleh kelompok 2, pion ketiga sebagai penanda kelompok 3, lalu pion keempat untuk kelompok 4. Nah, di sini juga ada instruksi, di mana instruksi ini berisi instruksi atau catatan-catatan yang nantinya siswa juga guru dapat menugaskan atau meminta siswa untuk membaca, sehingga di sini minat literasi siswa tuh lebih terasah dan
lebih meningkat karena siswa berani untuk membaca. Lalu siswa juga karena dituntut sehingga siswa lebih mau, lebih ingin dan lebih tertarik untuk membaca, dan secara tidak langsung minat literasinya atau kemampuan literasinya lebih meningkat. Nah, terus di sini kemudian ada motivasi, yaitu ayo bermain sambil belajar. Sehingga selain siswa dituntut atau mendapat tuntutan untuk meningkatkan literasinya, siswa juga diberikan motivasi sehingga siswa lebih bersemangat untuk belajar. Lalu juga di sini literasinya juga tidak yang berat-berat, lalu motivasi belajarnya tidak yang mengharuskan atau bagaimana, tetapi siswa mengalir saja, akan mengikuti pembelajaran secara mengalir bersama-sama dan lebih menyenangkan. Lalu di sini ada instruksi. Siswa akan diminta nantinya sebelum memulai pembelajaran, siswa lebih dulu untuk membaca instruksi dari permainan atau media berbasis ICT ini. Nah, lalu kemudian ada fitur preview di mana di mana siswa maupun guru dapat melihat apakah media pembelajarannya ini sudah baik, aman, lalu mengetahui bagaimana tampilan yang akan dipersembahkan atau disampaikan kepada siswa. Nah, seperti ini. Lalu ada fitur present. Nah, dalam fitur ini nantinya siswa atau guru dapat menampilkannya di depan kelas, yaitu dengan bantuan infocus pastinya, supaya siswa dari depan maupun sampai belakang itu dapat melihat bagaimana fitur ini, fitur permainannya. Lalu di sini ada instruksi. Nah, sebelum memulai kembali permainan, siswa diarahkan untuk membaca instruksi. Nah, seperti ini. Nantinya guru dapat menyampaikan atau meminta kepada siswa untuk dapat membacakan instruksi yang ada, sehingga secara tidak langsung literasi siswa terasah, lalu kemampuan percaya diri juga meningkat. Lalu kita mengetahui nih tingkat mana secara kasat mata, tingkat mana nih pemahaman atau kemampuan literasi siswa. Ada yang misalkan temponya cepat, ada yang sudah bisa membaca cepat, lalu ada yang masih AE gitu, kayak masih terpenggal-penggal seperti itu. Lalu juga di sini selain guru dapat menunjuk, guru juga dapat meminta atau memberikan kepada siswa untuk menggali atau menunjukkan rasa percaya dirinya dengan nantinya siswa mengacungkan tangannya. Nah, siapa nih yang berani untuk membantu ibu guru atau bapak gurunya membaca atau menyampaikan instruksi permainan? Oke, untuk instruksi yang pertama yaitu ayo bermain bersama dengan teman atau kelompokmu. Untuk yang kedua, terdapat 4 pion untuk 4 pemain yang siap untuk dimainkan. Lalu masing-masing pemain memilih pion yang akan dimainkan. Nah, di sini kelompoknya, misalkan aku kelompok 1, saya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Gitu. Jadi sudah dibentuk kelompoknya. Lalu masing-masing pemain menekan dadu secara bergantian, lalu majukan pionmu sesuai dengan banyaknya hasil dadu dari hasil mengklik pion. Lalu perhatikan penjelasan fitur di bawah ini. Nah, siswa juga bisa diarahkan oleh guru untuk membaca fitur-fitur dan memahami fitur-fitur yang ada terlebih dahulu sebelum mencoba permainan. Nah, di sini ada fitur tangga, lalu ular, titik putih, dan titik merah. Oke, kita mulai saja ya permainannya dengan pertama-tama mengklik dadu dan ayo maju. Untuk kelompok pertama terlebih dahulu kita saja ya ada.
Nah, untuk yang pertama yaitu klik dadu dan ayo maju. Nah, untuk yang pertama, kita klik dadu. Di sini ada pion 1, 2, 3, dan 4. Kita klik secara berurutan saja ya dari kelompok pertama. Oke, mendapat berapa? Oh, mendapat 4. Berarti kita maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata kelompok 4 mendapatkan atau berada di titik putih, di mana dalam instruksi titik putih ini merupakan guru dapat menunjuk siswa untuk dapat membaca makna dari titik putih yang didapat, yaitu jika pion pemain mendarat di kotak yang ada lingkaran kecil putih, maka klik lingkaran kecil tersebut. Kemudian jawab pertanyaan yang tersedia. Nah, klik dan jawab pertanyaan yang tersedia. Guru dapat mengarahkan siswa untuk dapat membaca sehingga kemampuan literasi siswa meningkat, lalu kosakata siswa meningkat, pengetahuan siswa meningkat, lalu kemudian juga menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Nah, sebutkan apa saja contoh makanan sehat menurutmu. Nah, di sini siswa juga selain literasi juga dapat memberikan atau menggali pemahaman, menggali juga pendapat dari masing-masing individu atau masing-masing anggota kelompoknya. Seperti sebutkan apa saja contoh makanan sehat menurutmu. Nah, siswa dapat menjawab sesuai dengan pengetahuan ataupun pendapat mereka. Yang selanjutnya untuk kelompok 2, maju, klik dadu dan ayo maju. Nah, mendapatkan angka 1 sehingga melangkah sebanyak 1 langkah. Lalu klik untuk kelompok 3. Mendapatkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama-sama mendapatkan titik putih, akan tetapi jika mendapatkan poin 6 dadu, maka siswa atau kelompoknya mendapatkan kesempatan untuk dapat mengklik dadu sebanyak 1 kali. Nah, mendapatkan poin 2 yaitu melangkah sebanyak 2 langkah. 1, 2. Untuk kelompok 4. Mendapatkan 3 dadu sehingga 3 langkah, yaitu 1, maju 3 langkah. 1, 2, 3. Wah, ada fitur tangga di sini. Bagaimana jika mendapatkan atau berada di posisi yang ada fitur tangga? Kita baca kembali instruksinya. Guru dapat meminta kelompok dari kelompok tersebut untuk membacakan fitur yang mereka dapatkan, yaitu tangga. Jika pion pemain mendarat di ujung tangga bagian bawah, maka pemain boleh memindahkan pionnya untuk menaiki tangga menuju angka lebih tinggi sehingga kelompok 4 ini mempunyai kesempatan untuk naik ke atas. Oke. Kita klik kembali untuk kelompok pertama. Mendapatkan 5 poin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah maju sebanyak 5 langkah. Untuk selanjutnya atau seterusnya, maka kelompok-kelompok lainnya juga diulang kembali seperti itu. Misalkan tadi kelompok 1 sudah mengklik, lalu selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan begitu seterusnya sampai mencapai ke puncak, yaitu ekor ular. Nah, ada angka 55 sebagai tanda finish atau selesai. Nah, tadi sudah dibahas beberapa fitur seperti titik putih, lalu
tangga. Nah, di sini juga terdapat fitur jika misalkan kelompok 4 berhenti pada fitur yang memiliki tanda warna merah. Kita baca instruksinya. Nah, silahkan untuk kelompok 4 membaca instruksi jika berada di titik merah. Nah, jika pion pemain mendarat di kotak yang ada lingkaran kecil merah, maka klik lingkaran kecil tersebut kemudian simak pernyataan yang disampaikan. Nah, kira-kira apa pernyataannya? Kita klik ya. Oke, nah di sini terdapat teks lalu kemudian contoh. Nah, guru dapat meminta siswa untuk membaca sehingga guru memantik kemampuan literasi dari siswa itu. Nah, siswa akan membaca apa yang ada pada penjelasan atau apa yang ada di layar. Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan mengunyah 2 kali makanannya dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang, dan lain-lain. Dalam media ini, media berbasis ICT ini lebih memudahkan guru atau pendidik untuk dapat menjelaskan sebuah materi kepada siswa dengan lebih menyenangkan dan interaktif. Juga lebih memudahkan dan mengefektifkan waktu pembelajaran yang mungkin singkat. Nah, karena tidak mungkin ya jika guru membawa contoh-contoh hewan ini ke dalam kelas secara nyata. Nah, siswa atau guru dapat memasukkan gambarnya melalui media ini dengan menampilkannya atau menambahkannya, sehingga lebih memudahkan lebih memudahkan guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa seperti itu. Lalu kemudian ada fitur ular. Nah, jika misalkan kelompok 3 berhenti pada fitur di sini, maka apa instruksinya? Yaitu jika pemain mendarat di kotak ekor ular, maka pion harus diturunkan ke angka atau kotak yang lebih rendah sesuai dengan alur ular tersebut. Nah, karena berhenti di fitur atau di kotak fitur ular ini, maka pion harus turun kembali ke bagian di mana kepala ular itu berhenti. Sekian video kali ini mengenai cara penggunaan media pembelajaran berbasis ICT dengan memanfaatkan fitur ular tangga pada website Genially. Sampai ketemu di video selanjutnya.